إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وهبانا مع آلك الأطهار أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهدي قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حضرة المكرمون حبائب الفضلاء yang kita cintai bersama segenap para habaib, terlebih yang hadir pada malam hari ini di hadapan kita, tiada lain di antaranya Al-Habib Rafiq Al-Gadri, Al-Habib Syekh Al-Hindwan, kemudian Ananda Al-Habib Rafiq Al-Gadri dan Al-Habib Ahmadil bin Syihab, serta semua para habaib yang barangkali di luar sana ada, tidak dapat Al-Fakir sebutkan ngarannya satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat kita dan takzim Al-Fakir dengan beliau-beliau semua. Dan juga yang kita hormati, kita ta'zimi bersama para tuan guru yang hadir di tengah-tengah kita. Tidak lain di antaranya ada tuan guru kita, Tuan Guru Sa'adillah, dan para tuan guru yang lainnya yang mohon maaf juga saya tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu, akan tetapi tidak sedikit pun mengurangi rasa hormat kita semua terhadap para tuan guru, baik yang hadir maupun yang berada di rumahnya masing-masing. Semoga para habaib kita, para tuan guru kita senantiasa diberikan umur yang panjang dan selalu diberikan kesehatan zahiran wa batinan. Dan yang saya hormati segenap para sesepuh, para tutuhan, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, para aparatur pemerintah dari tingkat sipil sampai militer, terlebih Bapak RT kita, Bapak Ahmad Said sebagai tuan rumah pada malam hari ini, dan juga yang saya banggakan serta apresiasi segenap jajaran panitia tanpa terkecuali, yang semoga sebab terjangnya tetesan keringatnya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan pahala yang berlipat ganda kelak di akhirat. Juga yang saya hormati Imam Besar Masjid Al-Huda, berikut Bilal dan jamaah setianya,
juga yang saya hormati jajaran pengurus Masjid Jami Nurul Huda, serta para tamu undangan baik dari dalam kampung sendiri maupun dari luar kampung, dari gang sendiri, gang masjid maupun dari gang Ogok dan gang-gang lainnya yang berhadir pada malam hari ini. Semoga hajat pian sabarataan dikabulkan oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur terlebih dahulu kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluhu fi'ala atas kesempatan yang diberikan kepada kita, khususnya pada malam hari ini, di mana kita dapat berkumpul di satu tempat yang paling istimewa, di satu tempat yang paling agung, yaitu di masjidnya Allah. Khairul bilad ilallah masajiduha, tempat yang paling agung dan diagungkan oleh Allah, yaitu masjidnya. Dan secara otomatis apabila tempat ini kita yakini begitu agung dan istimewa, maka kita pun harus meyakini yang berada di dalamnya pun menjadi agung dan istimewa. Semoga kemuliaan yang kita dapatkan dari Allah pada malam hari ini hingga seterusnya berlanjut sampai di akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terlebih di dalam perkumpulan kita pada malam hari ini, kita telah mengisinya dengan zikrullah, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang tabi'in, Makhul at-tabi'in, menyatakan zikrullah hisnun, zikir kepada Allah itu cukup sudah menjadi merupakan benteng yang kokoh buat kita. Ditambah lagi al-masjidu hisnun, masjid itu pun menjadi benteng buat kita. Jadi selama kita berada di dalam naungan masjid yang menjadi kebanggaan kita bersama ini, dan kita mengisinya selama kita berada di dalam masjid ini dengan berzikir kepada Allah, maka itu sudah menjadi kekuatan buat kita untuk membentengi segala jenis virus yang akan masuk kepada diri kita. Begitu juga watilawatul Quran, membaca Al-Quran itu sudah menjadi benteng tersendiri buat kita. Allah yang membentengi diri kita dengan keberadaan kita di rumahnya dan berzikir kepadanya, serta membaca Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk kita bersama, menjadi benteng tersendiri buat kita semuanya. Maka dengan itu saya yakin semua yang hadir pada malam hari ini di dalam ruangan yang istimewa ini maupun di luar ruangan mendapatkan hisnun min Allah, benteng dari Allah, pemeliharaan dari Allah, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang merupakan satu kenikmatan buat kita, kita berkumpul di tempat ini bukan sebatas berkumpul, tapi memang di dalam perkumpulan kita itu kita dapat menyatukan hati kita dengan Sayyiduna Muhammad. Karena mulai dari pertama tadi dimulai acara ini sampai detik ini tidak lepas daripada pujian-pujian sholawatan yang ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan cara seperti itulah hati kita bisa tersambung dengan Nabi Muhammad, hati kita bisa terpupuk, tersirami dengan mahabbah yang kuat, yang mantap kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa manfaatnya kalau sudah ada mahabbah dalam hati kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Innal muhibba liman yuhibbu muti'un, kata Imam Abdullah bin Ali al-Haddad. Kalau sudah tertanam, terpancar di hati kita mahabbah kepada Sayyidina Muhammad, maka apapun yang menjadi perintah Nabi Muhammad bentuknya untuk kita,
maka kita dapat mengikutinya, dapat menjalankannya dengan ringan hati, insya Allah. Kalau Rasulullah menginginkan kita melaksanakan sholat qabliyah ba'diyah, dengan ringannya kita dapat melaksanakannya. Kenapa? Karena sudah mendapatkan modal mahabbah kepada beliau. Kalau Rasulullah menginginkan kita sholat berjamaah di masjid, maka kita tidak lagi pengolehan. Kenapa? Karena sudah ada tertanam mahabbah di dalam hati kita kepada Nabi Muhammad. Maka sebagai bentuk tanda mahabbah kepada yang dicintainya itu, maka kita dapat menjalankan keinginan-keinginannya. Berjamaah seperti qabliyah ba'diyah, seperti menuntut ilmu, seperti duduk bersama-sama yang diisi dengan berzikir dan bersolawat kepada Sayyidina Muhammad. Itu kesemuanya yang diharapkan, yang diinginkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu, apa manfaatnya untuk kita? Kan itu kehendaknya Nabi, keinginannya Nabi untuk kita dapat melakukan hal tersebut. Manfaatnya untuk kita, kita akan mendapatkan jaminan. Yang pertama, hidup kita akan menjadi nyaman dan bahagia. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyatakan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka sesiapa yang berbuat kebaikan, yang kebaikan itu dianggap baik oleh Allah dan Rasulnya, maka jaminannya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan hidup kita ini menjadi sebuah kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan yang hakiki. Masya Allah, itu manfaatnya. Kemudian di hadis, apa manfaatnya kelak di akhirat? Manfaatnya kelak di akhirat manakala kita tunduk dan patuh terhadap syariat Nabi Muhammad selama ada di dunia, maka di akhirat kita mendapatkan dua bentuk kenikmatan. Yang pertama, kenikmatan ketika di mahsyar, di tengah-tengah orang semuanya menjerit ketakutan. Yauma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Anak, istri, teman, handai, teman, semuanya akan lari masing-masing menghindar satu sama lainnya. Akan tetapi orang yang cinta semasa hidupnya kepada Nabi Muhammad, maka kelak dia mendapatkan syafaat beliau, sehingga tidak lagi kita merasakan sakit, tidak lagi merasakan genting, tidak lagi merasakan takut dan lain sebagainya. Apa yang manfaatnya? Jaminan berikutnya, orang yang cinta dengan Nabi Muhammad karena menghidupkan sunnah-sunnahnya, tunduk dan patuh atas perintahnya. Ujar beliau Rasulullah, kana ma'i fil jannah, orang tersebut akan bersama-sama dengan saya di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang menjadi puncak kebahagiaan buat kita, di mana kita bisa masuk ke dalam surga bersama Nabi Muhammad dan berkumpul di dalamnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahu akbar. Apa hidangan di sana ya Habib? Kenikmatan di dalam surga itu apa? Wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhin mandud wa dhillin mamdud wa ma'in masqud wa fakihatin katsira la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furshin marfu'ah. Inna ansha'nahunna insha'a faj'alnahunna abkara urban atraban li ashabil yamin. Ini jaminan kenikmatan yang sudah Allah gambarkan di dalam Al-Quran bagi penghuni surga, di mana di sana tidak kekurangan daripada makanan sangat bahan, tidak kekurangan daripada buah-buahan, tidak lepas daripada tempat tidur yang empuk, tidak juga tertinggal daripada istri yang selalu menjadi bujang dan bujang seterusnya. Allahu Akbar. Kalau nanti kita mendapatkan bidadari yang cantik, maka istri kita yang selalu juga mengikuti kita kalau ke masjid, mengikuti kita ke majelis, mengikuti kita bersolawat, mengikuti kita berzikir, dia akan menjadi the best of woman.
perempuan yang tercantik nanti di sana. Mau menjadi perempuan tercantik, mau apa enggak? Kalau mau ikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, ikuti apa yang dilakukan oleh suaminya. Kalau suaminya ke majlis taklim, ajak ulun bangai, jangan sorangan taros. Kayak bini ulun kesini, ulun bawa. Itu tandanya cinta dengan istri kita. Kenapa? Karena wahai istriku, saya tidak mau masuk ke surga sendirian. Meskipun Allah sudah menyediakan saya, andai saya masuk surga dengan istri-istri yang cantik di sana, tapi semuanya itu akan menjadi semu tanpa engkau di sampingku. Masya Allah. Maka yang akan menjadi penghibur nanti di sana adalah engkau, wahai istriku. Kalau saya mempunyai keyakinan istri saya nanti di saya cantik gulita, maka engkau yang akan menjadi ratunya di sana. Masya Allah, Masya Allah. Ajak istrinya, jangan istri itu diajak kalau jalan-jalan ke mall, kalau shopping. Itu memang maunya Dato' istri. Kalau diajak shopping, ada enggak di sini istri kalau diajak shopping sama suaminya menolak? Ada enggak? Enggak diajak aja maksa-maksa. Apabila lagi kita ke Big Mall Bangai, ini corona sudah kerjaan Bangai, sudah buka aja Big Mallnya, sudah buka, Lembus Warna sudah buka, apa namanya, Robinson sudah buka, Aku Seorang sudah buka. Apa pulang ini? Ayo bawa aku ke Big Mall. Masya Allah. Ya. Kalau ujung-ujung Anda sayang cinta dengan istri Anda, bukan hanya Anda sanggup dan mampu mengajak istri Anda ke tempat-tempat perbelanjaan, menghabiskan waktu dan uang Anda untuk dia, tapi buktikan cinta Anda dengan istri Anda. Bawa anak istri Anda ke majlis taklim seperti ini agar mendapatkan rahmat dari Allah, agar mendapatkan ridho dari Allah, agar mendapatkan pandangan dari Allah, agar mendapatkan syafaat daripada baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan anak kita. Kita sayang dengan anak kita. Siapa yang enggak sayang dengan anak? Pasti semua yang punya anak sayang dengan anaknya. Akan tetapi terkadang salah banyak orang mengaplikasikan sayangnya. Sayang anak itu dibiarkan main HP. Wah, ini HP tahus. Kalau HP-nya dibawa ke majlis taklim, dipakai moto ustaz, kada apa-apa. Dipakai ngeplok dengan ustaz. Nah, Ustaz Sa'dilah, Ustaz, aku lagi ngeplok Ustaz, bisakah dengan pian setempat aja Ustaz aing bil barokah? Kada apa-apa. Minta selfie dengan guru, kada apa-apa. Anu Habib lawan pian dibayar selfie uluna. Besilpi, gak ada apa-apa. Tapi kalau HP itu digunakan hanya untuk main game dan main game, terkadang di majlis saja main game, apalagi di rumah, di masjid, di majlis, terkadang maaf, anu jer hendak ke toilet, mana HP orang hendak ke toilet, jangan HP yang ditakuni. Ini HP ditakuni, mana HP mah, mana HP hendak ke toilet bawa HP sambil berhira melihat HP. Saking tergila-gila dengan HP itu. Bujur apa bujur? Ada di sini yang model itu, ada apa kada ada? Mana orangnya, mana orang di sini? Diberi hadiah kan orang. Masya Allah. Wah, ini nak kayak tutupan HP. Seakan-akan semuanya HP. Yang terbaik itu HP. Sampai suami pun demikian juga. Kalau tidak bisa di hadapan langsung dengan istrinya, nunggu istrinya guring berdahulu hanya main HP. Takut ketahuan lawan istrinya, dibalik selimut main HP juga. Dikira istrinya itu keluar karoma, bercahaya aja. Suamiku itu setiap malam bercahaya. Hebat, tambah ketujuh aku, tambah cintaku. Kenapa? Suamiku tiap malam aku melihat ada cahaya keluar dari awaknya.
padahal melihat HP di balik selimutnya. Waduh, kena loh saya tuh. La haula wala quwata. HP. Bujur apa bujur? Saya tidak menyalahkan HP. HP itu salah satu perkembangan daripada sains. Akan tetapi yang disalahkan itu yang menggunakannya. HP itu dia tidak bersalah, tergantung orang yang menggunakannya. Kalau mendownload Al-Quran maka akan menjadi bagus. Bujur. Mendownload tilawatul Quran bagus. Tapi kalau yang didownload ini Lady Gaga, nah ini yang masalah ini. Bujur apa bujur? Ini yang didownload si Amoy. Si Amoy yang download kayak apa, kan bahaya. La haula wala quwata. Ujung-ujungnya si suami karena keseringan melihat si Amoy itu, kisahnya anak bebene terus, anak nambah bene terus. La ilaha, ini pengaruh. Coba kalau di YouTube gitu, melihat apa? Melihat membuka channel Bin Muhdar TV, mendengar ceramahnya Habib Muhammad, bagus apa kada? Aku aja penasaran semalam jen. Aku hendak mendengar lagi ceramahnya Habib Muhammad, di mana gerang adakah kasetnya? Kadada berjualan kaset wah ini sudah ada di YouTube wah ini. Tinggal diklik tuh Bin Muhdar TV, kena keluar gambar ulun di situ pian. Daripada melihat nang kada bukan lebih baik melihat muhaulun. Nah, set download. Habis download gimana? Di like and share. Jangan lupa subscribe. Gitu. Kan bermanfaat, bujur apa bujur? Yang didengar tausiah, yang didengar Al-Quran, yang didengar sholawatan, yang disimak mauludan. Ini game lagi, aduh hai. Terkadang maaf main dum lewat situ, main domino, aduh hai. Wah, ini kan banyak permainan lewat itu tuh, lewat aplikasi itu, bahai. Diwaluhinya kita lawan bubuhannya itu. Jangan disalahkan Mbah YouTube itu baik. Amun kita mintanya nang baik-baik, diberi nang baik-baik. Amun kita mintanya nang buruk, karena jujurnya inya itu diberi juga nang buruk. Jujur Mbah YouTube itu. Ini kita minta baik, diberi nang baik, minta nang buruk, diberi juga nang buruk. Itu jujurnya Mbah YouTube itu. Ya, tapi sangat membantu untuk anak kita apabila ingin menjadi anak kita berwawasan pelantara YouTube tadi itu. Dulu kita hendak mendengar ceramahnya Abah Guru Sekumpul, harus kita mencari kasetnya. Wah, ini di YouTube hendak mengkaji ilmu ma'rifat pian ada di situ. Hendak mengkaji ilmu fikih ada di situ, kadang ngalih-ngalih mah. Wah, ini ada di situ. Tinggal di klik apa Sekumpul, ada gambar Abah Guru di situ. Pian tinggal milih aja lagi. Hendak belajar ilmu apa pian, ada di situ. Daripada belajar ilmu ma'rifat dengan orang yang kada tahu sanatnya kemana, orangnya dari mana, hujung-hujungnya sembahyang pray, tematan sembahyang hujung-hujungnya kada jelas ilmunya. Nah, belajar dengan Abah Guru Sekumpul, bahasanya jelas, ilmunya jelas, sanatnya jelas, orangnya jelas, sampai ilmunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Jadi banyak manfaatnya, tapi jangan sampai salah menggunakan daripada perkembangan sains tadi ini. Jika salah-salah, kita akan ketinggalan zaman. Bujur apa bujur? Pandai-pandailah kita memilih aplikasinya. Bujur apa bujur? Satu kenikmatan buat kita itu disuguhkan. Jangan sampai salah kita mengambilnya. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berikutnya, itu kan tadi kita ceritakan bagaimana kenikmatan surga.
yang merupakan balasan bagi seseorang yang semasa hidupnya dia berjuang keras untuk mengikuti ajaran dan tindak tanduknya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang siapa geran Nabi Muhammad itu ya Habib, sehingga kita harus tunduk dan patuh kepadanya. Kita harus membaiat diri kita untuk menjadi pengikutnya, menjadi umatnya. Siapa geran beliau itu ya Habib? Ini Allah subhanahu wa ta'ala memperkenalkan Rasulullah kepada kita lewat Al-Quran. Lihat di dalam surah At-Taubah 128 ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini karakter seorang nabi, karakter seorang rasul, karakter seorang pemimpin yang tidak bisa terganti-ganti dari alam dunia hingga akhirat nanti. Sayyiduna Muhammad, ana sayyidul anbiya wal mursalin, ana sayyidul khalaiqi ajma'in, adam pamandunahu tahta liwa'i wala fakhr. Rasulullah SAW sampaikan, saya ini adalah pemimpin semua para nabi dan rasul, saya pemimpin semua ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Demi Allah, tanpa saya sombong, kata Rasulullah, Adam berikut dan berikut sampai berikutnya itu tidak lebih daripada semuanya itu di bawah benderaku, di bawah kekuasaanku. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ja'akum rasulun min anfusikum, kata Allah, telah datang kepada kalian, wahai orang gang masjid. Ini gang masjid nanti kita ganti menjadi jalan Darus Sofa. Setuju apa setuju? Kalau gang kan sempit, tapi kalau jalan luas. Bujur apa bujur? Ganti nanti kalau sudah jadi majlisnya, kita minta kepada Bapak RT untuk kerjasama dengan masyarakat supaya gang itu diganti dan dihilangkan menjadi jalan. Karena sudah kada halus lagi, sudah halus ada masanya, gonol ada masanya. Bujur-bujur. Kalau sudah halusnya kada lagi, berarti tinggal gonolnya mahal. Ya Pak ya. Masa halus sudah tiada. Wah, ini masanya masa gonol. Ini kita gonolkan jalannya. Ini jalan apa? Darus Sofa. Karena insya Allah di sini nanti akan ada lembaga pendidikan. Akan diadakan lembaga pendidikan yang diantara ya pendidikan unggulnya di situ akan nanti dikedepankan bahasa Arab, bahasa Inggris, tahfidzul Quran, ya itu diantaranya. Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Al-Quran dan bahasa jin diajarkan. Masya Allah. Siap apa siap? Siap belajar apa siap? Harus kita siap belajar selagi ada wadahnya. Bujur-bujur, orang bahari hendak belajar itu harus mendatangi tempat-tempat yang ditempuh dengan perjalanan yang tidak sedikit waktunya. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad hendak belajar dengan Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Coba bayangkan, wayahini saja kalau berkendaraan itu 3,5 jam bisa ditempuh. Pakai kendaraan yang kilometernya, kecepatannya itu kurang lebih 100, itu 3,5 jam dari Al-Hawi tempatnya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad sampai ke Huraidah Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Coba beliau terkadang pakai keledai berjalan ke sana ke kota Huraidah untuk belajar mendapatkan ilmu, karena saking langkanya pada masa itu lembaga pendidikan. Kemudian Al-Habib Ahmad bin Zain hendak belajar dengan gurunya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ditempuh waktu perjalanannya tidak kurang daripada 2 jam. Coba bayangkan, wah ini bahari berapa jam jalan kaki hendak mendapatkan ilmu, saking langkanya lembaga ilmu. Bujur apa bujur? Wah ini pian hendak kemana aja, di situ ada sumber pembelajaran, ada sumber tahfidzul Quran, ada sumber qiraatul kutub,
ada sumber belajar ini, pendidikan ini, lembaga ini, itu dan sebagainya. Tinggal kemauan kita aja lagi. Jangan kalah sama orang-orang di Eropa sana, jangan kalah sama orang-orang di barat sana. Mereka makan roti, kita makan nasi. Mereka manusia, kita manusia. Kenapa mereka jauh lebih pesat berkembang ketimbang kita? Karena mungkin kemauan kita yang kurang. Bujur apa bujur? Jangan sampai malas itu dipelihara. Harus kita semangat, tumbuhkan kesemangatan kita untuk menjadi manusia yang diridhoi oleh Allah, manusia yang sukses menurut Allah dan Rasulnya, dengan terus menggali ilmu Allah dan Rasulnya. Karena tidak ada satu manusia pun yang hidup di muka bumi mereka itu mendapatkan ilmu di luar ilmu Allah dan Rasulnya. Semuanya sumber ilmu itu dari Allah dan Rasulnya. Bujur apa bujur? Jangan sampai kita ketinggalan oleh mereka. Gerbongnya mereka sudah berlalu, kita masih berdiaman saja. Jangan. Kita harus punya prinsip di sini. Makanya ya di sini akan dibuka lembaga. Mudah-mudahan semuanya bisa ikut serta bersama-sama mengkaji ilmu untuk supaya kita menjadi manusia yang profesional, menjadi the best of people. Manusia terbaik di mata Allah dan Rasulnya. Siap apa siap? Takbir. Shallu ala Muhammad. Kita punya pemimpin adalah sebaik-baiknya pemimpin, sebaik-baiknya manusia. Kita harus bangga, tapi tidak cukup hanya sebatas bangga. Kita boleh bangga kalau sudah bisa kita mengikuti akan sepak terjangnya. Baru ngaku doang bojor Nabi Muhammad Nabi aku, tapi kada mau sembahyang. Nabi Muhammad itu pimpinanku, kada mau sholawatan. Umul itu ngarannya. Bojor. Kita mengaku beliau sebagai nabi kita, pemimpin kita, panutan kita, pedoman kita, maka kita harus siap untuk menjalankan perintahnya dan mengikuti sepak terjangnya, menghidupkan sunnah-sunnahnya. Bujur apa bujur? Man ahya sunnati faqad ahabbani. Karena mereka yang sudah menghidupkan sunnah-sunnahku, maka masuk kategori mereka orang yang telah mencintai aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan orang yang mencintai aku adalah bersama-sama dengan aku nanti di dalam surga. Alhamdulillah. Rasulullah, seorang rasul dari diri kalian. Kemudian azizun alaihi ma'anittum, di mana Nabi kita Muhammad aziz. Apa itu aziz? Merasakan penderitaan. Ma'anittum, apa yang dirasakan oleh kalian, oleh kita sebagai umatnya. Itu Allah gambarkan dalam Al-Quran. Taulah kalian guys, Nabi kalian itu begitu perhatian terhadap kalian guys. Nabi kalian itu begitu merasakan penderitaan yang dirasakan oleh kalian guys. Ini saya Allah menyatakan demikian. Azizun alaihi ma'anittum, merasakan sedih manakala kita sedih, merasakan bahagia manakala kita bahagia, merasakan sakit manakala kita sakit. Karena tidak lepas yang ada di dalam ingatan Nabi Muhammad adalah umat, pengikut dan pengikut serta pengikut. Kita ini yang selalu ada di dalam benak pikiran Sayyidina Muhammad SAW. Permasalahannya, sudahkah Nabi Muhammad selalu berada dalam benak pikiran kita? Atau dalam benak pikiran kita yang bubuhan bujang-bujang ini bebinian aja yang ada? Yang dipikirkan bebinian aja, pembila bebini. Lah kasih sudah bebini. Sebelum kiamat parat sudah kiamat nih. Jangan menghayal dapat bidadari dunia aja belum dapat. Karena dua-duanya luput pian. Lah kasih bebini. Berusaha dilarang sudah bebini aja hendak menambahi. Allahu Akbar. Karena menyesal pian kalau sudah bebini itu. Kenapa kada dari dahulu ya? Aduh. Begitu cintanya kepada kita, perhatiannya kepada kita itu Sayyidina Muhammad. Sampai di antara perhatiannya Rasulullah kepada kita membuktikan apa yang disampaikan oleh Allah. Azizun alaihi ma'anittum, merasakan penderitaan apa yang dirasakan penderitaan itu oleh umatnya. Manakala Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dicabut ruhnya dalam keadaan sakratul maut,
beliau menjerit, ternyata dicabut ruh itu sakit. Oh bebai, ujar siapa sakit bebai? Semalam ada bebai tetangga ulun meninggal bebai. Meninggalnya nyaman bebai. Bepandiran dengan ulun bebai, bepandiran langsung meninggal bebai. Ada tanda-tanda sakit bebai. Ujarnya sakit ini kedada bebai. Ada yang pas lagi sujud mati bebai. Nah, ada yang pas lagi kobil tu nikah wa tazujah, belum lagi bil mahrimat keburu mati. Ada lagi sembahyang mati, ada habis bermakanan mati. Nah, artinya kayaknya nyaman banar mati itu, apalagi wah ini musim corona nih. Aduh, banyak banar bergelimpangan mayat nih. Nah, sini aja, sitok. Mudah banar, ujarnya mati itu sakit, lebih baik. Tapi kenyataannya kayaknya kada, kayaknya karena kita ini belum merasakan. Hendak merasakan, didoakan nih. Takutan aja ini. Atau mungkin bebinian, hendak belum lebih, hendak kah? Didoakan nih nah, selagi banyak orang. Biar merasakan sakit apa kada. Ya, ujar Nabi SAW, sakit. Inna fi sakaratil maut la'alamun. Sesungguhnya sakratul maut itu adalah sakit. Sampai Rasulullah SAW ketika merasakan sakitnya dicabut ruh itu, apa yang diingat oleh Rasulullah SAW? Kita umatnya yang diingat, ya Allah, hawin sakaratil amwat ummati. Ya Allah, ringankan sakratul maut umatku ya Allah. Itu yang dituangkan oleh Sayyidina Muhammad SAW. Coba, sudah beliau di ujung masa hidupnya hendak berbuli kepada Allah, kehadiran Allah, masih memperdulikan umatnya. Ya Allah, pasti umatku akan merasakan sakit di sakratul maut. Mereka pasti akan menjerit, mereka pasti akan kesakitan. Hawin ala sakratihim ya Allah. Ringankan sakratul mautnya umatku ya Allah. Dan timpakan kepada saya, biar cukup saya yang merasakan sakitnya dicabut ruh, jangan sampai dirasakan oleh umatnya. Sallu ala Muhammad. Coba bayangkan, sampai sedemikian rupa pengorbanan Sayyidina Muhammad SAW. Begitu berlanjut mau hilang ini ruh nih, masih terucap di dalam lisannya, ummati, ummati, ummati. Betapa perhatiannya dengan umat, betapa kasih sayangnya begitu tinggi terhadap umatnya. Allahu Akbar. Syukran ya Habib. Luar biasa itu Rasulullah SAW. Azizun alaihi ma'anitum, harisun alaikum. Ujar Allah, tahu kada guys? Guys, tahukah kalian wahai Busam, Bubuhan Samarinda? Ya, itu Rasulullah harisun alaikum, sangat berkeinginan kalian itu dalam beriman kepada Allah dan mati dalam keadaan iman kepada Allah. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sangat berkeinginan atas umatnya itu semuanya bahagia, semuanya selamat. Itu yang diinginkan oleh Sayyidina Muhammad. Apakah terbukti keinginan itu wahai Habib? Terbukti. Kenapa tidak? Ketika Allah nyatakan wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Apa yang engkau inginkan wahai kekasihku Muhammad akan aku beriakan. Ujar Rasulullah, ya Allah, kalau memang demikian, ana la arda wahid min ummati finnar. Saya tidak reda kalau satu saja umatku berada berdiam di dalam api neraka. Satu saja kada ridho Nabi Muhammad SAW umatnya ada di neraka. Apalagi semasjidan ini masuk seberataannya ke dalam neraka. Allahu Akbar. Satu, saikum saja itu Rasulullah kada hakun kita di neraka, apalagi seberataan yang ada di sini masuk neraka. Coba bayangkan, berarti apa nih? Rasulullah menginginkan kita semuanya itu adalah
masuk surga. Dan bukan hanya berkeinginan saja, melainkan beliau berusaha sepenuhnya untuk siapa? Untuk umatnya. Ketika Rasulullah SAW, salah satu bukti usahanya Rasulullah untuk umatnya, Rasulullah telah mendoakan sang istri tercintanya Sayyidatuna Aisyah. Ya Aisyah, ghafarallahu laki ma taqaddamat wa ma ta'akharat wa ma a'lanat wa ma asarrat. Wahai Aisyah, semoga Allah mengampuni dosamu yang nyata, yang tidak nyata, yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Senang Sayyidatuna Aisyah. Rasulullah yang mendoakan. Kalau doanya Rasulullah itu mustahil tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mustahil tidak didengar oleh Allah. Senyum Sayyidatuna Aisyah. Kata Rasulullah SAW, ya Aisyah, asaranti, apakah engkau senang? Katuju dengan doaku? Naam. Iya ya Rasulullah, kenapa tidak? Ini doa pian ini, wah kada sembarangan doa ini. Kata Rasulullah, ala ta'lami, tidaklah engkau tahu wahai Aisyah, kadzalika da'autu li ummati, seperti mana aku mendoakan engkau, begitu juga mendoakan umatku dengan doa yang sama. Ternyata setiap sujud, yang kata Sayyidatuna Aisyah ketika melihat Rasulullah terisak-isak menangis, ya Habibi ya Muhammad, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Engkau ini adalah manusia yang mulia, dosa-dosamu yang lampau yang akan datang sudah diampuni oleh Allah, tapi engkau sujud beribadah kepada Allah sampai sedemikian rupa ya Rasulullah. Kata Sayyidatuna Aisyah, apa jawab Rasulullah? Apalah akuna abdan syakura ya Aisyah, apakah engkau tidak rela aku menjadi hamba yang syukur? Inilah bentuk syukur aku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam syukurnya kepada Allah, di dalam doa ketika sujud kepada Allah, apa doanya Nabi Muhammad? Allahumma ighfir li ummati ma taqaddamat wa ma ta'akharat wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunkan dosa umatku, dosa yang lampau, dosa yang akan datang, dosa yang nampak, dosa yang tidak nampak, dosa yang kecil, dosa yang besar. Ampunkan dosa mereka ya Allah Subhanallah. Sampai di dalam doa tidak lepas melibatkan umatnya. Sedemikian rupa pemimpin kita, ya, pertolongannya untuk umatnya, pembelaannya untuk kita selaku umatnya, selaku pengikutnya. Masya Allah, ya paling tidak sebagai bentuk kita ini cinta kepada Nabi Muhammad, banyaki sholawat kepada beliau. Banyaki sholawat kepada beliau, yang ketika kita banyak bersolawat kepada beliau, demi Allah itu bukan kembali kepada siapa-siapa, melainkan kembali kepada kita. Allah mengangkat derajat kita, Allah mengampuni dosa kita, Allah mencatat semua kebaikan-kebaikan untuk kita manakala kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Semuanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa
tahu nggak manfaatnya? Wah, Om Udin bagi-bagi permen tuh. Manfaatnya ujar Nabi mendapatkan info dari Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Ujar Jibril kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, man shalla 'alaika min ummatika salatan wahidatan. Wahai Muhammad, ujar Jibril nih kepada Rasulullah, siapa daripada umatmu yang bersolawat kepada pian minimal sekali solawat, kataballahu lahu asyra hasanat, Allah akan memberikan 10 kebaikan. Wa ma'anhu asyra sayiat, Allah akan menghapus 10 kesalahan. Wa rafa'anhu asyra darajat, dan Allah akan mengangkat 10 derajat. Ini ujar Jibril. Jibril menyampaikan pesan ini dari Allah, disampaikan kepada Nabi Muhammad, lawan Nabi Muhammad disampaikan lagi dengan para sahabat, disampaikan lagi sampai dengan ulun sampaikan lagi dengan pian. Betapa istimewanya sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Kalau sholawatnya saja membuat kita bahagia, membuat kita senang, bagaimana kalau kita bisa memandang wajahnya? Bujur. Sholawatnya aja sudah membuat hati tenang. Coba buktinya, kalau sholawat itu membuat hati bahagia, kadang mungkin kekanakan dari luar masukkan ke dalam. Bujur. Kekanakan sampai berebut, ya, dari luar hendak masuk ke dalam. Karena apa? Mendengar sholawat ini menunjukkan secara real, bukan teoritis, bahwasanya sholawat itu membuat hati kita tenang. Bujur apa enggak kekanakan? Bener ya, Den, tambahin lagi nih kalau permennya. Nah, itu nang bersolawat, nang kayak apa kau memandang Nabi Muhammad, wajahnya yang ganteng, yang tidak ada manusia pernah didapatkan ganteng di dunia melebihi kegantengan Sayyidina Muhammad. Bagaimana kalau kita bisa menatapnya? Pasti kita bahagia. Bujur apa bujur? Mau menatap wajah Nabi Muhammad? Mau apa kata? Ayo kita berdoa sama-sama. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu. Nih hiburannya nih. Kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenangan. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Semuanya, ya Rasulullah, ya Habibullah, tak pernah ku tatap wajahmu. Semuanya, ya Rasulullah, ya Habibullah, kami rindu padamu. Ya Rasul, ya Habibullah, terimalah kami sebagai umatmu. Ya Rasul, ya Habibullah, kurniakanlah syafaatmu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad,
salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Alangkah indahnya hidup ini andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku, pancaran ketenanganmu. Sallallahu alaihi Muhammad. Nyaman apa saja. Mudah-mudahan kita bisa masuk surga bersama Rasulullah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan kita selalu cinta kepada Nabi Muhammad. Anak-anak kita cinta kepada Nabi Muhammad. Cucu kita cinta kepada Nabi Muhammad. Keluarga kita cinta kepada Nabi Muhammad. Kita seorang cinta kepada Nabi Muhammad. Amin. Dan bersama Nabi Muhammad kita berada dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal.